Ya, kami sekarang ada di depan pintu Mandala Bulud. Ah, ini Mandala Bulud. Nanti kita wawancara dengan pengelola barangkali apa maksud dan tujuannya serta kegiatannya apa saja di Mandala Bulud dan sejarahnya apa saja. Kali sudah kasih sigawir kepada itu sudah Tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai Alhamdulillah kami ada di Mandala Bulud di Kampung Pangkalan, Desa Sukamulih, Kecamatan Sariwangi, Kabupaten Tasikmalaya. Ini kawasan Geopark Galunggung. Nah, ini saya ketemu dengan Pak siapa Pak? Kijang Siliatman. Kijang Siliatman sebagai pengelola Mandala Bulud. Nah, sejarah Bapak atau rekan-rekan membangun ini apa Pak latar belakangnya? Mohon izin pertama-tama Sampurasun. Sampai Perlu disampaikan bahwa kita awal di sini pada awalnya kami mengadakan ekspedisi Kabuyutan Galunggung, di mana ekspedisi tersebut mengitu berpandu pada buku Amanah Galunggung. Amanah Galunggung, ya alhamdulillah pada waktu itu kita secara singkat saja selama 3 bulan lebih, bahkan 3 tahun lebih, kita menyusuri parit pertahanan Galunggung yang dibikin oleh Batara Hyang. Nah, pada waktu itu kami ditugaskan oleh Abah Anton, yang mana beliau pada waktu itu menjabat sebagai Kapowil Tiangan. Nah, sehingga kita mengadakan ekspedisi Kabuyutan Galunggung. Nah, di mana dan ekspedisi tersebut, satu harus menemukan parit pertahanan Galunggung, dua menemukan Kabuyutan. Nah, setelah itu kami secara singkat saja dalam tempo waktu beberapa bulan bahkan beberapa tahun kami menemukan suatu titik cahaya, yang mana titik cahaya itu di ketinggian 1100 di atas permukaan laut, NPDA apa ya ya itu di atas permukaan laut, ya, sehingga menemukan titik cahaya itu berupa seperti organ tubuh manusia. Dan di situ dalam titik cahaya itu ada pohon hanjuang besar yang berwarna merah, sehingga di dalam apa istilahnya secara spiritual bahwa setiap titik pohon cahaya itu ada guru-guru yang sesuai dengan bidang pada waktu itu, ya. Pada waktu itu ada bidang keagamaan, ekonomi dan lain sebagainya. Nah, setelah itu kami menelusuri dari sana dengan menemukan beberapa ciri pada waktu itu, hanya ciri artefak itu yang berhubungan dengan ciri wanara, ya, dengan ciri wanara di parit pertahanan tersebut. Nah, setelah itu kami ditugaskan untuk meneliti di wilayah Batu Mahpar, ya, di bawah. Nah, di sana kami istilahnya babat lahan tersebut. Nah, sehingga banyak menemukan artefak diantaranya ya seperti artefak dalam pewayangan. Kemudian hubungan dengan Arab, pada waktu itu kita menemukan artefak telapak kaki Sayyidina Ali, kemudian juga ada ciri kembang. Kemudian ada tulisan-tulisan yang kita temukan, tulisan Nun, ya, kemudian tulisan Muhammad, yang tulisan Muhammad itu sekarang sudah tertutup. Nah, sudah tertutup. Nah, di situ kami juga pada waktu itu sebelum pemilihan Presiden Pak Jokowi menemukan nama Winata. Nah, nama Winata di situ. Kemudian ada telapak kaki satu yang cukup besar di situ, yang pinggir kali yang agak tipis, sudah mau punah gitu mungkin karena erosi di air. Nah, setelah di situ kami melanjutkan perjalanan karena perintah dari leluhur untuk menggali makom-makom di Walahir, di mana banyak makam-makam yang tertimbun oleh tanah, mungkin akibat dari erosi atau gejala alam. Ya, jadi ada yang sekitar 1 meter. Nah, di sana kita menemukan namanya lingga wangi di sana, yang itu ada cirinya tempat pertemuan para leluhur dulu. Kemudian juga ketemu makam Batara Hyang yang menghadap timur ke barat.
Lalu juga ya, kita menemukan hampir 400 kurang daripada makam-makam yang tertimbun di bawah tanah kita di ke atas. Nah setelah itu dari petunjuk dari situ dari leluhur Galunggung tetap kabuyutan kita belum temukan. Nah setelah kita itu bergeser karena kita wajib menyusuri dan ini adalah perintah yang mana saya diperintah menjaga Galunggung itu oleh guru saya sendiri dari Eyang Cakradewa dari Panjalu. Ya. Nah di situ ditunjuk-tunjuki bahwa wilayah-wilayah di sini khususnya dari kebun delapan itu ada disebut kabuyutan. Nah, kenapa kita menyebut kabuyutan? Karena artefaknya ada, ya. Mulai dari zaman kerajaan Galunggung, kemudian zaman kerajaan Pasir Batang dengan artefak Purbasarinya, dengan artefak Eyang Gurumindanya, kemudian juga dengan artefak Sunan Ampunya, yang dimanakan ciri juga yang Tapa Agung ada di Malaganti, kemudian makomnya juga ada di sebelah baratnya di situ, yang Purbasari sama yang Guruminda, ya, kemudian juga banyak hal yang lain di mana artefak-artefak sampai ke tingkat dewa. Ya. Baiklah kita lanjutkan lagi bahwa kita ditugaskan untuk menyisir aliran sungai di sini, di mana di situ ada tempat-tempat ya, seperti ada artefak Buddha. Ya, artefak Buddha yaitu Siddhartha Gautama. Kemudian ada artefak yang Semar itu, Pak, Buddha? Di bawah di sini. Ada. Masih ada itu. Masih ada. Yang Semar, kemudian juga artefak-artefak yang lainnya termasuk tempat suci pada waktu zaman Hyang. Tempat suci pada zaman Hyang, kemudian juga makom-makom, batu melingkar dan lain sebagainya yang memang oleh masyarakat sendiri belum ditemukan di sini. Kemudian juga artefak seping. Ya, artefak seping Galunggung di mana macan tersebut di dalam batu seping tersebut ada foto artefak dari Batari Hyang dan masih banyak yang lainnya termasuk di wilayah itu diamankan atau masih di alam? Yang diamankan kita hampir 1000, Pak. Kemudian yang masih di alam karena kita tidak terangkat. Iya. Besar ya. Diamankan di sini atau di sini? Karena di sini ada museum. Ada museum batu ya, artefak, kemudian juga di sini juga ada. Tapi setiap tempat itu ada artefaknya, termasuk tulisan paku, tulisan jarum itu udah kita temukan. Kemudian di sini ada batu-batu kujang, ya, artefaknya batu kujangnya jadi dari batu, bukan dari besi. Nah, kemudian ciri daripada Tritang di Buwana yaitu adalah segitiga. Itu ada segitiga ada di depan itu di depan museum batu. Kemudian juga ada Galuh Purba. Galuh Purba itu artefaknya itu kujangnya itu dari batu, itu ada di situ. Dan terkadang dengan Galung ada kaitannya kalau gitu. Ada kaitannya, termasuk ya dari kerajaan ini, dari kerajaan ya Galuh juga. Nah, jadi masih banyak artefak yang memang harus oleh dinas pariwisata itu ditindaklanjuti agar menjadikan wisata sejarah, wisata religi, ya, kemudian juga wisata-wisata yang lainnya. Apalagi nanti kalau dibikin museum besar sini ya. Museum besar. Insya Allah kalau kita juga ada terus dana. Begini, kemudian Bapak di sini. Titik ini apa nah, ini? kemudian kita mendapat tugas. Setelah dari situ kita mendapat tugas di sini. Kebetulan ini ada tanah pribadi di sini, Pak. Jadi kami harus ditugaskan oleh leluhur dari Galunggung ini. Ya hampir sama lah, Galunggung juga sama Panjalu juga, untuk membuka Mandala Buleud. Kenapa disebut Mandala Buleud? Mandala itu ada tempat berkumpul. Tempat berkumpul para raja-raja, tempat berkumpul para resi-resi, tempat berkumpul para kekasih Allah, ya, secara rijalullah dan rijalul goib, sehingga kami membentuk Mandala Buleud ini berbentuk seperti gong yang di sana isinya batu. Nah, kemudian batu di tengah itu dari jasa saya sendiri, yang disediakan juga oleh Eyang Cakradewa di Panjalu, ya. Nah, kemudian dari situ dari pembuatan Mandala Buleud kami harus membuat Bandung. Apa induk Bandung? Bandung itu adalah istilah singkatan, yaitu Banda Indung. Nah, Bandung apa itu saja Banda Indung itu satu adanya leit. Ini leit, bukan. Di atas. Leit itu adalah tempat penyimpanan padi zaman dulu. Nah, leit itu ada tempat penyimpanan padi. Kemudian ada saung lisung yang seperti sini. Ya, jadi saung lisung itu adalah tempat menumbuk padi. Ya. Kalau sudah jadi beras, kita langsung ke saung pabeasan di situ. Nah, jadi ada leit, ada lisung, ada pabeasan, kemudian juga ada pawon. Pawon di mana pawon? Dapur. Di sana. Iya, ada pawon. Di mana juga dari setiap bangunan-bangunan baik itu leit, pawon, saung lisung harus menghadap sesuai dengan arah petunjuk. Kalau leit kemana menghadapnya? Itu menghadapnya ke arah selatan. Ke selatan. Kalau
Sumberisung Isung sama ke selatan, ke selatan. sana. Kalau kebiasaan ini ke arah barat. ke barat. Iya, Kalau Pawon ke Pawon utara. ke utara. Gitu. Iya, iya. Nah itu. Itu sesuai dengan ajaran ya, budaya Iya, budaya. leluhur kita. Karena leluhur itu menyarankan bahwa jangan sampai adat itu hilang. Hilang. Adat dan budaya itu hilang. Terutama adalah seperti Bandung ini, Banda Indung. Banda Indung. Banda itu jangan sampai generasi itu hilang jejak. Di sini bisa membawa anak-anak untuk edukasi bagaimana tahu tentang Bandung, Banda Indung. Banda Indung, Banda Indung. yang leluhur kita di. Alhamdulillah kesini juga banyak penelitian daripada anak-anak sekolah dari SMA, kemudian dari universitas, kemudian peneliti geopark itu dari Cipasung, kemudian mahasiswa Cipasung, dari dosen-dosen Universitas Siliwangi yang di sini, kemudian juga yang lainnya. Stop dulu, Pak. Yuk. Apa barusan di samping Bandung, Banda Indung, apalagi yang ada di sini fasilitasnya? Saya lihat musola, ada kolam renang gitu ya. Iya. Itu bagaimana, Pak? Ya, selain daripada Bandung, kita juga bikin balai bentang. Balai bentang. Balai Apa itu bentang balai bentang itu itu? adalah tempat musyawarah. Oh, musyawarah. Atau untuk mengangkat atau meninggikan derajat seseorang kalau misalkan dia secara ritual baik secara lahir ataupun batin tentang ketauhidan. Nah, kemudian juga kenapa ada kolam renang di situ? Ya karena kita berhubungan dengan hati. Ya berhubungan dengan hati, maka disitulah diciptakan kolam renang berbentuk seperti kolam cinta hati. Nah itu. Jadi jaga hati. Kalau hatinya baik, maka seluruh tubuhnya akan baik. Nah itu secara tauhid. Edukasi ya itu ya. Ya, kemudian juga di sana ada sumur kan itu nggak apa-apa. Ya itu ada sebagai lambang daripada keilmuan. Nah sumur itu galilah sampai kepada air yang jernih. Nah kemudian di situ karena sudah hancur ada perahu Nabi Nuh karena artefaknya ada di sini. Yang kemungkinan ada Nabi Nuh ada kemungkinan dulu Nabi Nuh pernah singgah ke pada Galunggung. saat itu Iya banjir. Ada itu sisilah. Ada sisiannya, kemudian juga kita ada artefaknya, di mana artefak tersebut seperti batu pangkal. Ya, yang muter-muter begitu ada apa di situ. Nah jadi segala sesuatu sejarah itu harus ada artefak ciri. Nah, ada cirinya tersendiri. Nah jadi di sana ada kolam cinta selain kita untuk ya misalkan di sini ada ala kadarnya kan begitu ya untuk ngopi-ngopi yang kerja untuk yang ini yang apa istilahnya makan kita di sini tidak dikartis tidak di apa-apa karena tidak boleh meminta pun tidak boleh di sini gitu aturan daripada leluhur gitu. Nah jadi kami juga sekarang bagaimana ingin mewujudkan apa yang menjadi filosofi orang tua. Jadi bukan hanya sekedar kalimat bahwa Galunggung nggak ada tumunggung. Apa yang disebut Galunggung nggak ada tumunggung yang mungkin Bapak lebih tahu. Nah, sehingga kami mendirikan majelis zikir di sini. Ini juga tidak boleh minta-minta. Ya. Nah, tapi ada gurunya khusus. Majelis zikir ada gurunya. Ya, kemampuan lah. Mungkin secara lahir batin dan mungkin tidak seolah-olah kalau bangunan yang bangunan besar ini untuk khusus majelis taklim. Majelis zikir. Ya, majelis zikir karena kita itu untuk memperkuat tauhid diri kita sendiri. Karena leluhur kita itu pengen demikianlah begitu. Adat kita laksanakan, kemudian juga budaya kita dilaksanakan, juga secara spiritual, secara syariat agama juga kita laksanakan. Sekarang agama Islam kan? Islam, agama berbudaya, budaya beragama. Tapi dulu kan agama Hyang kan Esa tetap aja sebelum ada Islam kan gitu. Disempurnakan oleh Islam. Disempurnakan oleh Islam. Nah jadi kenapa kita kembali lagi ke bikin kolam cinta? Karena di sini karena lokasinya sangat terbatas, kami itu harus membuat curug 7. Ada. Ini dinamakan air cipta rasa. Cipta rasa karena curugnya karena ininya salurannya tidak ada, lokasinya sempit sehingga disatuin aja ke kolam di situ. Nah di situlah. Jadi sumbernya curug 7. Ada di atas di sana. Ada di sana, tapi kita hanya sebagai lambang saja. Itu lambang daripada Latifatu Nafsi, Latiful Khobil, Latiful Siri. Dulunya ada memang. Gitu ya. Hanya sekarang jauh sana 2,5 kilo, Pak. Oh di gunung. Di situ di wilayah Pasir Bingung. Kaki gunung. Ya, Bapak sangat semangat sekali menjelaskan kepada saya. Harapan ke depan dengan begitu Bapak meneliti sejarah Galunggung, bagaimana ke depan harapan ke pemerintah, ke Bupati, ke Pak KDM, ke Jawa Barat misalnya. Bagaimana Pak? Ya alhamdulillah syukurillah karena mungkin kita merasa sangat bahagia dan bangga karena sudah
ditemukan kabuyutan di sini. Nah, sehingga yang namanya sejarah itu harus ada bukti sejarah yang berbentuk artefak. Nah, ini artefak ini merupakan satu kekayaan, di mana kekayaan tersebut yang perlu kita merupakan satu aset juga untuk yang harus diamankan. Karena itu ada bukti sejarah untuk para generasi-generasi yang akan datang. Nah, sampai saat ini belum ada istilahnya yang suatu tempat untuk mengumpulkan daripada artefak-artefak yang ada di Galunggung. Kemudian juga yang diharapkan itu tempat-tempat para leluhur dulu itu ya istilahnya betul-betul ada, dan mungkin harus ada akses yang harus dibangun di tempat sana, sehingga apa yang disampaikan ini bukan suatu cerita kebohongan. Ada situs-situsnya. Ada situs-situsnya, ada situs-situsnya, bisa dibuktikan. Bisa dibuktikan. Jadi selama ini hanya cerita dan cerita, lihat dari buku, tapi faktanya tidak ada. Nah, ini bisa kita buktikan Dengan penelitian khusus ya, Pak ya. penelitian khusus, baik dari lihat dari batuannya atau dari sebagainya. Dari Dan para ahli geologi, dan sejarah, budaya budaya itu harus disatukan. Pak Ijang siap Insya Allah kami itu sekemampuan, dengan sudut pandang juga sekemampuan ya, dan juga sayang kalau misalkan ini tidak dilestarikan, tidak digali, dilestarikan, apalagi geopark di sini. Geopark di situ memanjang sampai ke dinding ari batuannya. Nah, itu mungkin suatu aset untuk kekayaan invest daripada ya baik pemerintah begitu. Keragaman geologinya yang punya nilai tingkat nasional dan dunia. Itu bisa mendunia. Karena apa? Karena kita menemukan ya seperti ada batu sapi di sini, mungkin cikabakannya dari Hindu, itu dari sini, dari Galunggung. Kemudian juga artefak Buddha Siddhartha Gautama, mungkin Cipaji agama Buddha juga ada kaitannya dengan yang di sini. Nah, ini semua ada fakta, tidak bisa kita jujur saja tidak bisa mengarang ya, karena kita sudah tahu lokasinya. Kemudian tempat sucinya di mana ya, tempat sucinya ada juga gitu Pak. Kemudian juga tentang hal-hal yang lain yang memang di Galunggung ini penuh dengan misteri, jadi kita tidak gegabah. Kita juga di dalam pelaksanaan juga ada adat-adatan, adab-adaban yang harus kita laksanakan, sehingga tidak ada istilahnya apanya tuh di Indonesia yang itu tidak diharapkan. Nah, itulah jadi kami memohon juga, karena keterbatasan semua ini kita bangun dari di atas kaki sendiri, biaya sendiri, itu tidak boleh juga dari leluhur itu minta-minta ataupun yang lain gitu. Tapi jadi, apabila ada bantuan tidak apa-apa gitu, ahli geologi, ahli budaya itu di sini, itu yang diharapkan itu Pak. Itu yang diharapkan, sehingga menjadikan suatu pengetahuan berharga, kemudian juga satu wawasan yang memang oleh orang lain itu mungkin sangat baru gitu. Ya mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh Pak Ijang ini menjadi dasar untuk dikaji oleh semua pihak supaya menjadi sejarah yang sangat bagus. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam geopark. Sampurasun. Ini batu apa Pak ini Pak? Ini artefak apa ini? Naga Wisnu Kencana. Ini Naga Wisnu Waluya. Ya. Kemudian juga ada telapak kaki di sini, dan ada beberapa banyak telapak kaki juga yang disimpan di museum, disimpan di sana ya. Kemudian ada juga here Linggayoni ya.